Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tongkrongan Gapleh. Gapleh? Apa itu Gapleh? Apa itu? Gaul tapi soleh. Sekali lagi. Apa itu Gapleh? Gaul tapi soleh. Sekarang kita ya alhamdulillah di cuaca yang sangat dingin ini ya. Iya, Malam. cuaca sangat dingin. Dingin Iya, banget iya. alhamdulillah. Kita di sini akan mendiskusikan sebuah Iya. hadis. Hadis apa tuh? Sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin kita bahas di kampus. Sekarang kita mau jalan bersama-sama ya. Sambil nongkrong, ada kopi, ada apa satu lagi? Tapi by the way, Sukro nih. tapi by the way itu hadis yang kita bahas nih hadis apa tuh? Yang akan kita bahas? Ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nanti Ustaz Rijal silakan coba baca. Gimana tuh? Gini bunyinya. Iya, coba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati ma'afa illa al-muhajirin wa inna minal muhajirati ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqulu ya fulan amiltu bari hatta kadza wa kadza wa qad bata yastarahu rabbahu wa yusbihu yakshafu sakrallahi anhu. Hadis muttafaq alaih. Tapi by the way artinya tuh apa ya? Kalau anak nggak tahu nih, kalau misalnya nggak diartiin. Aneh ya izin bukan adiknya. Iya, Anak iya. catatan di laptop aneh. Makan sih. Iya. Kacang sih. Disambil ya ini. Ya, Sambil. Hadis di atas ya tadi yang sudah dibaca oleh Ustaz Rijal ya. Iya. Rijal dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Termasuk terang-terangan adalah seorang melakukan suatu perbuatan di malam hari, kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupi untuknya. Kemudian dia berkata, wahai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupinya untuknya di malam itu. Kemudian dia memperlihatkan apa yang telah disembunyikannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Berarti ini udah pasti sahih dong. Udah sorry. Sahih banget. Ini itu gabungan dari dua riwayat yang terpercaya. Bukhari dan Muslim ya. Iya. Bukhari dan Udah pasti Muslim. sohinya udah pasti dipercaya. Berarti kalau kita membawa hadis ini berarti insya Allah aman lah ya. Aman. Di kalangan masyarakat, Iya, ya, orang-orang awam gitu ya. Iya. Contohnya itu gimana bang? Jadi misalnya ada seorang santri misalnya ya. Iya. Dia malam-malam dia tidak sengaja memberi Temannya ini. bukan menjahit kucing, dia hilap. Iya. Ada kucing dia bully dia tendang ya kan. Iya. Itu kan termasuk perbuatan dosa ya. Dia kadang ngelihat malam-malam, tapi saat besok paginya dia malah terang-terangan dia bangga dengan dosa tersebut ke teman-temannya. Tadi malam nih aku nih habis bully kucing nih. Nah, itu termasuk dosa yang dibuat terang-terangan. Dia malah bangga dengan Dengan dosa dosanya. dia. Nah, itu termasuk parah banget itu. Tapi dia tidak bangga dengan apa kebaik yang telah dia lakukan. Langsung aja daripada kita menyembuhkan sendiri ya, kita kemarin aneh nyatat juga nih yang Ustaz Jaki Iya, sampaikan. kebetulan aneh nggak nyata. Aduh, ada juga lupa sih. Udah naruh di mana kemarin? Yang pertama ada di sini ya sarahnya, Iya. keutamaan keampunan Allah. Di sini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan memberi umatnya kesempatan untuk bertaubat dan mendapat ampunan. Wah, Jadi dari tadi kan dibahas bahwa Allah itu maha menerima ampunan. Tapi kalau kita misalnya sengaja bangga dengan hal itu, nah itu baru yang nggak boleh. Atau gimana lagi saja yang lain sini? Begitu baiknya Allah ya. Boleh dimatiin aja gitu. Ini dulu, Bro. Begitu baiknya Allah ya kepada kita ketika kita melakukan dosa, walaupun dosa kita mungkin sudah banyak ya ya. setinggi gunung. Gunung, Jika Bang. kita mengucapkan istighfar, Allah akan mengampuni.
Insyaallah ya. Ya, tapi kalau misalkan gini ya bangga dengan kemaksiatannya. Kalau di zaman sekarang tuh kayak yang pacaran itu kan melakukan zina secara terang-terangan gitu ya. Ini di nomor 2 juga dibahas ya. Bahaya melakukan dosa terang-terangan. Orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan akan dikecualikan oleh rahmat Allah. Ini menandakan pentingnya menjaga diri dari dosa-dosa terang-terangan dan menjaga kesucian di hadapan Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa terang-terangan, ya apa ya? Misalnya kita pacaran, kita bangga, kita upload di Instagram. Iya, Kalau keuangan kita bangga dengan itu kita termasuk pengecualian dari rahmat Allah. Itu benar-benar apa ya? Musibah yang sangat besar. Tapi kalau kata aneh ya, mereka kan bangga nih mengupload dosa-dosa mereka, mengumbar-umbar dosa-dosa mereka di sosial media. Tapi kalau untuk aneh, tapi untuk teman-teman ya, aneh mengajak teman-teman kita juga jangan malu gitu mengupload kebaikan kita. Jangan mau kalah ya. Yang penting kita captionnya kayak gini, lagi salat duha bukan gitu. Kita foto ventilasi masjid yang masuk cahaya-cahaya matahari remang-remang, kita sambil masuk pakai apa? hadis Hadis. hadis utama salat duha contohnya. Jangan sampai dengerin orang-orang bilang, "Wih, songok apa haria banget." Jangan sampai dengerin kayak gitu. Betul. Kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, betul. Nah, di sini bahas ketiga, kesadaran akan privasi dalam beribadah. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga privasi dalam beribadah. Bahkan jika seseorang melakukan kebaikan di malam hari, dia tidak boleh memamerkannya kepada orang lain, karena itu dapat mengulangi ibadahnya di hadapan Allah. Ya. Di sini kan tadi kan dibahas tentang apa? Upload kebaikan. Iya, betul, upload Tapi kebaikan. kalau menurut kita ya, nah di sini yang dimaksud di sini itu hadisnya adalah ketika kita beribadah di malam hari itu kita benar-benar memamerkan dengan sifat ria. Di sini yang dibahas tidak boleh seperti itu. Itu kalau misalnya kita niatnya dalam menjaga tadi seperti Kang Hakim bilang tuh, wah itu benar-benar mantap juga. Mantap loh. Yakin mantap. Sabar sedikit ini. Nah, di sini juga dibahas. Di sini juga ada hubungan dengan bertobat. Etika dalam bertobat, hadis ini mengajarkan bahwa bertobat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa memamerkan dosa-dosa yang telah dilakukan kepada orang lain. Hal ini menekankan pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak membanggakan dosa yang telah dilakukan. Jadi saat kita berhadapan dengan Allah, kita merendahkan diri gitu loh. Berarti dosa ini kita nggak boleh orang tahu gitu. Kita harus sendiri-sendiri. Misalnya kalau Allah udah jaga aib kita gitu ya. Iya, betul. Allah udah jaga aib kita malah memamerkan aib kita. Betul. Berarti saya punya teman nih, Fulana. Dia mau memamerkan aib dia kepada saya, padahal Allah udah jaga loh. Saya juga nggak tahu kan. Tiba-tiba dia cerita gini. Gimana tuh? Aku loh pacaran sama ini. Dia memamerkan sama saya juga. Aduh, gimana gitu ya. Gimana caranya untuk nanggapin dia ya? Iya, betul. Padahal hasilnya yang kita lakukan itu adalah merendahkan diri ya, bertobat kepada Allah, bukan malah memamerkannya. Bisa menjadi menantang Allah. Gimana tanggapan kita untuk menanggapi orang yang seperti itu? Kita harus mendoakannya ya. Jangan topik ya. Iya. Terus ya kita harus juga menasihatinya dengan cara halus ya. Iya, betul. Itu sangat paling pertama ya. Menyatai secara halus. Nah, selanjutnya di sini kewaspadaan terhadap kesalahan diri sendiri. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap kesalahan yang mungkin kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita harus selalu memperhatikan perbuatan dan perkataan kita. Kita berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa yang dapat merusak hubungan kita kepada Allah. Jadi kita harus selalu hati-hati gitu loh. Betul. Jangan sampai apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan gitu loh, menyakiti gitu loh. Kalau ketika kita sadar, kita harus istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Atau gimana ya Kang metodenya? Gimana tuh Bang Ijal? Gimana nih? Ini malam Tapi ini ada taban temennya banget yang ini. yang tentang yang dia tuh teman topik yang benar-benar dia kelihatan alim gitu loh. Ya. Ada kan? Ada. Kayaknya tuh beliau ada satu contoh tuh, kayaknya beliau juga pasti ada dosa tapi dia bisa menutupinya. Jadi dia kelihatan. Jadi secara kita melihat dia gitu, seandainya kan dia malaikat. Karena dia tuh pandai menutup aib dia sendiri. Dia tidak mengumbar dosa-dosa dia. Cukup dia dan Iya. Allah yang tahu ya. Barusan saya nggak sengaja ya nih. Ya. Buka TikTok. Ya. Apa itu ada apa itu TikTok tuh? Semua umatku akan masuk surga kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Rasulullah SAW. Apa itu mujahir? Ya. Apa itu mujahir? Orang mujahid itu ialah orang yang melakukan maksiat kemudian ia memberitahunya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Aduh itu pas banget sama hadis yang Pas kita bahas. banget kita bahas. Contohnya tadi pacaran terus diposting di sosmed. Iya. Terus yang tadi apa yang Kak Barah bilang tadi apa? Kucing. Ya yang membuat masalah apa? Kejelekan terus dia
cerita sama orang lain gitu. Tapi di sini contohnya minum minuman keras lalu dibilang pada temannya. Pas berbangga dia. contohnya. Banget nih ya. Masya Allah keren banget TikTok sekarang nih. Oh, tadi yang dibahas apa Kang Hakim itu yang tentang minuman itu keras. Iya. Banyak banget orang yang bangga itu udah iya. minum, udah minum bang. Gitu. Sok-sok dia tuh paling kuat gitu. Iya. Padahal dia aja orangnya udah sentil dikit mah. Nah, di sini ada poin terakhir ya, kelebutan dalam menasihati sesama. Nah, hadis ini juga mengajarkan kita harus bijaksana dalam memberikan nasihat kepada sesama. Jika kita mengetahui tentang kesan orang lain, sebaiknya kita menasihati secara pribadi dan saya lembut, bukan dengan memarikan dosa-dosanya kepada orang lain gitu loh. Jadi yang di sini yang aneh catat ini ya, yang aneh simpulin dari sarah yang kemarin dibahas dalam kelas ya. Kita saat kita menasihati orang lain ya sampai apa ya? Salah kasar, betul jangan sampai kita menasihati di depan banyak orang. Itu namanya kalau saya tuh kalau ada orang yang menasihati di depan orang ramai itu namanya merendahkan. Merendahkan betul sekali, merendahkan. Bukannya malah bertobat, malah makin melawan. Betul sekali. Oh, ya. Saya juga nggak suka kalau ada kayak gitu. Iya. Bang Topik. Bener. Aduh, masalah banget ya ilmu pada ini sekarang udah malam ini. Udah selesai nih. Aduh, terima kasih nih Ani ya abang-abangku. Kebetulan tadi Ani tuh gimana ya mau buru-buru kan kampus man telat gitu. Akhirnya nih ya cuma dapat setengah gitu kan dari. Emang sekarang Kang Hakim ada kelas malam? Ya sudah sih enggak cuman karena ada kebetulan kan ada perkumpulan kan. Diundang sama Abang Bara gitu kan. Ayo kita mengulas kan muncul di notif IG. Saya gas aja gitu kan. Rugi kalau nggak gas. Rugi dong. Aja deh. Aduh, Masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi kita semoga kita semakin mencajar iman kita ya. Amin Allah, amin. Sampai jumpa ya di tongkrongan kami berikutnya. Tongkrongan apa? Tentang topik Gaple. gaul tapi soleh. Gini kawan-kawan, sebelum tutup nih. apa tuh? Ane ini punya adik. Kebetulan adik Ane ini sekarang udah kelas 3 SMA. Iya. Mondok gitu kan. Iya. Di Bengkulu. Jadi Ane ini bingung. Kawan-kawan ada nggak rekomendasi gitu fakultas tempat adik Ane gitu. Ane tuh pengennya tuh adik Ane tuh masuk fakultas ini, kampusnya ini ada basic-basic agamanya gitu, ada kayak menghafal Al-Quran, segala macam bahasa Arab, pokoknya tahu semuanya ada tentang agama-agama. Kita tahu banget. Iya, tahu banget. Ada di kota Bogor. Kota Bogor. Tapi sekarang kita di Bogor loh. Katakan di Gunung Sindur. Sekarang Gunung Sindur. Jangan kita kuliah di Darul Jadi di Studio Quran ini ya, selain kita tempat menghafal, kita jadi dididik untuk menjadi seorang pengajar. Jadi calon-calon ustadz ya, doakan kita semua Calon-calon dai gitu ya. Calon dai-nya. Tapi selain kita belajar dalam belajar Al-Quran, kita juga belajar bahasa Arab ya. Jadi banyak sekali ilmu yang Tapi kita itu ada ininya nggak Kak Bara? Brosurnya gitu, ada nggak? ada, nanti kalian bisa ya Di mana? cek link di atas ini. Oh di atas ini ada ya? Ini nih. Oh siap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.